Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang interaksi makhluk hidup dalam ekosistem subbab yang selanjutnya. Kalian bisa membuka LKS halaman 17 dan 18. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari apa saja itu interaksi makhluk hidup yang terjadi di dalam ekosistem. Nah, kemarin kan setelah kalian belajar mengenai komponen ekosistem, diketahui bahwa setiap makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem itu berinteraksi satu sama lain. Karena dengan adanya interaksi, maka ekosistem dapat berjalan dengan seimbang. Tetapi dalam ekosistem itu, interaksi yang dilakukan memiliki bentuk hubungan dan tujuan. Apa saja hubungan yang terjadi di dalam sebuah ekosistem dan bagaimana bentuk serta dampaknya? Ayo kita pelajari bersama. Nah, interaksi antar makhluk hidup yang terjadi pada sebuah ekosistem berguna untuk menjaga kestabilan ekosistem tersebut. Jadi, makhluk hidup saling berinteraksi atau melakukan hubungan timbal balik itu untuk menjaga kestabilan ekosistem. Seperti itu. Nah, jika interaksi antar makhluk hidup tidak berjalan dengan baik dan seimbang, akan ada sebuah ketimpangan yang terjadi pada suatu ekosistem, dan itu tidak baik untuk ekosistemnya atau untuk makhluk hidup yang ada di dalamnya. Seperti itu. Jadi misalkan interaksi di dalam suatu ekosistem itu tidak berjalan dengan baik, maka itu akan mengganggu juga keseimbangan dari ekosistemnya, seperti itu. Nah, interaksi dalam sebuah ekosistem digolongkan menjadi 5. Nah, kalau dibutuhkan hanya 3, jadi nanti ada 2 interaksi tambahan, nanti kalian bisa catat ya. Nah, di mana semuanya memiliki perannya masing-masing. Interaksinya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada interaksi netral. Jika makhluk hidup berinteraksi tetapi tidak mengganggu satu sama lain, maka interaksi yang terjadi adalah netral. Mereka hanya hidup di dalam ekosistem yang sama, tidak ada persaingan dan mangsa-mangsa dalam interaksi mereka ini. Nah, kalau dilihat seperti gambar di sini kan contohnya ada anak kucing dan burung hantu. Sudah, mereka hanya akan main selayaknya anak kecil. Jadi cuma main-main, ya udah hidup bersama, tapi tidak mengganggu satu sama lain dan tidak menguntungkan juga, seperti itu. Jadi di sini ya maksud dari hubungan netral ya seperti itu. Paham ya? Kalau di buku kan tidak ada hubungan netral sepertinya. Itu AKS. Nah, ini sebagai tambahan seperti itu. Nah, selanjutnya ada predasi. Apa itu predasi? Predasi adalah interaksi antara mangsa dan pemangsa dalam sebuah ekosistem. Interaksi ini menjaga keseimbangan jumlah pemangsa dan mangsa dalam sebuah ekosistem. Nah, jadi di sini predasi itu adalah interaksi antara pemangsa dan mangsanya. Contohnya adalah dari gambar bergerak ini. Nah, ini ada interaksi antara zebra dan singa di padang savana Afrika. Dengan adanya singa sebagai predator, atau predator ini biasanya dia hewan pemakan daging atau kita bisa sebut karnivora, seperti itu. Nah, singa berfungsi untuk mengontrol populasi zebra agar tidak terlalu banyak, sehingga zebra tidak mengalami keledakan populasi dan mengganggu jalannya ekosistem. Nah, coba dibayangkan jika zebra itu sangat banyak, maka nanti yang di padang savana ini rumputnya akan lama-kelamaan akan habis. Jadi di sini pun fungsi dari singa ini adalah untuk mengatur populasi zebra. Jadi di sini singa memangsa zebra itu adalah hal yang wajar seperti itu. Nah, ini dinamakan predasi. Paham ya di sini ya berarti ya. Lanjut. Nah, yang ketiga ada simbiosis. Nah, simbiosis ini adalah interaksi antara dua makhluk hidup berbeda spesies yang saling berhubungan. Dalam hubungan ini ada 3 bentuk interaksi. Ada yang menguntungkan satu sama lain, terus ada yang merugikan juga, terus ada yang sama-sama tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Bisa juga yang satunya diuntungkan, yang satunya tidak dirugikan. Nah, simbiosis ini juga dibagi menjadi 3. Kalian bisa lihat di buku halaman 16. Ada simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Nah, yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis ini adalah jenis simbiosis di mana dua makhluk hidup ini yang berbeda ini memberikan keuntungan satu sama lain. Jadi, hubungan ini adalah hubungan yang saling menguntungkan secara gampangnya. Seperti pada contoh ini ada lebah madu dan tanaman berbunga. Nah, lebah madu ini mendapatkan berupa madu atau nektar dari bunga.
Itu sedangkan bunga itu mendapat keuntungan dalam berkembang biak karena proses penyerbukannya dilakukan oleh lebah madu sehingga memungkinkan daerah penyerbukannya lebih luas. Jadi ini benang sari atau alat kelamin jantan pada bunga itu nanti akan menempel di lebah. Nah, lebah nanti ini kan tidak hanya menghisap madu dari satu bunga, jadi nanti si lebah ini akan menghisap bunga di yang lainnya. Nah, seperti itu. Juga bisa juga kan dari benang sari ini nanti akan ditempelkan di putik. Jadi alat kelamin betina di bunga. Nanti kalian bisa baca lebih lanjut ya. Seperti itu. Jadi hubungannya saling menguntungkan, yaitu lebah mendapat madu, lalu bunganya bisa melakukan penyerbukan seperti itu. Nah, kita lanjutkan simbiosis parasitisme. Nah, dalam simbiosis ini satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, tetapi yang satunya dirugikan. Nah, hal ini terjadi karena salah satu makhluk tersebut tidak bisa melakukan sesuatu karena kekurangan organ atau enzim, tetapi membutuhkannya untuk bertahan hidup. Nah, contohnya ini, kalau kalian pernah main pasaran atau main masak-masakan, pasti pernah melihat kan di titian gitu, bahasa Jawanya tetean gitu kan. Itu pasti ada ini miminan. Nah, ini miminan ini yang berwarna kuning ini biasa disebut dengan tumbuhan tali putri. Nah, ini salah satu hama sebenarnya anak-anak. Jadi, di sini tumbuhan tali putri ini atau miminan yang kita biasa sebut, tumbuhan ini tidak memiliki klorofil karena dia berwarna kuning. Ingat, kalau klorofil itu zat hijau daun. Jadi yang dimiliki oleh tumbuhan yang daunnya berwarna hijau. Nah, klorofil ini kan dibutuhkan untuk fotosintesis. Nah, sehingga karena tali putri tidak memiliki zat hijau daun, dia akan menempel pada tumbuhan yang memiliki klorofil dan mengambil sari-sari makanannya. Nah, ini makanya untuk tali putrinya itu akan diuntungkan karena mendapatkan sari-sari makanan dari tumbuhan hijau. Nah, tumbuhan hijaunya dirugikan karena sari-sari makanannya diambil seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Yang ketiga ada simbiosis komensalisme. Dalam interaksi ini, satu organisme mendapat keuntungan, sedangkan yang lainnya tidak mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah anemon laut dengan ikan badut. Nah, ikan badut memiliki zat yang melapisi tubuhnya sehingga kebal dengan sengatan anemon laut. Sementara ikan badut tinggal di sela-sela anemon untuk mencari perlindungan dari predator. Anemon tidak mendapatkan gangguan atau keuntungan dari hal ini. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini tidak mendapat keuntungan seperti itu. Lanjut, keempat ada antibiosis. Nah, ini yang baru nanti kalian bisa catat ya. Antibiosis ini adalah interaksi antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah jamur penisilin atau penicillium ini menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri sehingga tidak bisa berkembang biak di sekitarnya. Jamur ini digunakan oleh manusia sebagai obat antibiotik dengan nama penisilin. Nah, ini berfungsi untuk membuat obat antibiotik seperti itu. Nah, ini biasanya dikembangkan di laboratorium. Selanjutnya ada kompetisi. Yang terakhir adalah interaksi dua jenis makhluk hidup yang saling bersaing untuk mendapatkan satu atau merebutkan sebuah hal yang sama. Contohnya persaingan antara kerbau dan kambing untuk mendapatkan rumput dalam sebuah ekosistem padang rumput. Contoh lainnya adalah kompetisi antara kudanil dalam memperebutkan sebuah kolam. Paham ya berarti ya? Nah, interaksi ini biasanya berhubungan dengan keseimbangan ekosistem, penjagaan populasi, serta persebaran dan ketersediaan hewan serta tumbuhan. Semuanya dipengaruhi oleh interaksi ini. Jika sebuah organisme atau makhluk hidup masuk ke ekosistem yang bukan tempatnya, biasanya makhluk tersebut akan merusak keseimbangan ekosistem dan bisa menghilangkan makhluk hidup pada ekosistem yang dimasukinya tersebut. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menambah pengetahuan kalian. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.